Halo semuanya, masih bersama saya Bagus Prasetyo dan selamat datang kembali di channel Story Manhwa. Karena di sini kita akan membahas alur cerita mulai dari manhwa sampai dengan manhwa. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terbaru dari chapter 113 Return of the Greatest Lancer, yang sebelumnya Joshua telah menerobos masuk ke dalam wilayah Magic Tower untuk menyelamatkan waifunya yaitu Iselin yang diburu oleh para mage di Tower of Trial. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Jadi daripada basa-basi lagi, ayo siapkan headsetmu dan bertapalah di suatu tempat sambil menekan tombol like dan subscribe-nya. Jika sudah, ayo langsung saja kita dongengkan saja story-nya. Halo guys, dalam pembahasan kali ini sepertinya kita hanya berfokus pada apa yang sedang terjadi di dalam Tower of Trial. Dan sedikit informasi untuk kamu semua, Tower of Trial sebenarnya adalah sebuah menara pelatihan yang dibuat oleh sihir kuno dan terdiri dari banyak rintangan di setiap lantainya dengan medan atau lingkungan yang berbeda-beda. Seperti saat ini, Iselin yang baru bangun dari pingsannya tiba-tiba sudah berada di dalam hutan yang damai sambil merasa bingung dia itu ada di mana. Ternyata menurut Ted Harpion yang menjawab pertanyaan Iselin sambil duduk di lingkaran sihir berkata, untuk saat ini mereka berdua berada di lantai 17 Tower of Trial setelah berhasil melarikan diri dari kejaran para mage Magic Tower selama 4 hari penuh, sampai mereka berdua hampir mati tersudutkan ke tepi pantai dengan ombak yang ganas serta dihujani sihir meteor, sehingga memaksa mereka harus mengeluarkan seluruh mana yang dimiliki untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Dan untung saja Ted Harpion bisa membawa Iselin melarikan diri ke dalam Tower of Trial. Meski tampaknya Ted Harpion harus kehilangan mata sebelah kanannya yang membuat Iselin cukup khawatir. Tapi Ted Harpion meminta Iselin untuk tidak mengkhawatirkan matanya karena masalah yang lebih mendesak saat ini adalah lingkaran sihir Ted Harpion yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka lagi telah rusak. Meski perlahan-lahan berhasil dia perbaiki, tapi dirinya sendiri tidak yakin kapan bisa digunakan lagi. Maka dari itu Ted Harpion lebih menyarankan Iselin untuk memulihkan luka dan mananya sendiri, karena para mage dari Magic Tower telah memasang pelindung sihir yang menyebabkan mereka tidak bisa menggunakan sihir teleportasi dan berkomunikasi dengan orang lain di luar wilayah Magic Tower, yang intinya mereka terjebak di wilayah Magic Tower dan tidak bisa keluar dari Tower of Trial, hanya bisa menunggu dan bertahan sampai bala bantuan yang dibicarakan Iselin tiba. Melihat Iselin yang khawatir karena mereka terjebak di situ, Ted Harpion kembali memintanya untuk tetap tenang sebab memanjat tower ini bukan hal yang mudah dan tower ini disebut sebagai Tower of Trial juga bukan tanpa alasan. Karena dibangun menggunakan lingkaran sihir kuno yang sudah punah sebagai tempat latihan para mage. Jadi selama tower ini masih aktif, segala macam rintangan telah menunggu di setiap lantainya. Dan semakin tinggi seseorang memanjat, maka semakin kuat pula musuh dan rintangan yang menanti mereka. Karena itulah kita harus tetap memanjat sambil menghindari para mage sampai mereka menyerang. Meskipun itu terlihat seperti rencana putus asa, tapi hanya itu yang dapat Ted Harpion dan Iselin harapkan untuk saat ini. Iselin yang mendengar penjelasan Ted Harpion terlihat terkejut mengetahui apa sebenarnya Tower of Trial ini. Tapi kelihatannya Iselin masih terlihat khawatir karena menurut yang dia dengar semua rintangan di Tower of Trial ini hanyalah ilusi. Tapi sebuah kenyataan membuat Iselin semakin terkejut lagi karena mengetahui bahwa Ted Harpion yang ada di depannya itu mampu mengutak-atik lingkaran sihir kuno yang awalnya semua rintangan hanyalah ilusi, tapi kini semua ini telah berubah menjadi suatu yang nyata. Ya begitulah yang terjadi ketika Sephiroth, salah satu 7 penyihir besar Magic Tower yang harus melawan segerombolan raksasa nyata di lantai dasar Tower of Trial. Karena Ted Harpion sendiri adalah orang yang ditugaskan menjadi administrator atau pengelola Tower of Trial ini, jadi dia cukup tahu seluk-beluk di dalamnya. Tapi guys, meskipun dia dapat merubah ilusi-ilusi itu menjadi nyata, tapi jika pengaturan itu sekali saja diaktifkan seperti saat ini, Ted Harpion sendiri tidak bisa mengendalikannya. Tapi sebelum Ted Harpion sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba mereka berdua merasakan Tower of Trial mulai bergetar. Iselin yang tidak tahu getaran apa itu tadi menduga apa mungkin para mage Magic Tower sudah mulai mendekati mereka.
Dan benar saja, Ted Harpion yang sudah merasakan gelombang mana penyebab getaran itu sudah menduga bahwa itu adalah 2 dari 7 penyihir besar Magic Tower seperti dirinya. Tapi ini lebih cepat dari dugaannya, jadi mau tak mau Ted Harpion dan Iselin harus segera bergerak ke lantai berikutnya. Dan satu-satunya harapan mereka hanyalah bala bantuan yang selalu Iselin sebutkan. Yang Ted Harpion kira bala bantuan itu seharusnya adalah sebuah pasukan yang dapat menghadapi Magic Tower. Tapi kenyataan membuat Ted Harpion hanya bisa terkejut dan pasrah, sepertinya Tower of Thrill akan menjadi kuburannya. Karena ternyata bala bantuan yang disebut Iselin bukanlah pasukan, melainkan hanya satu orang, yaitu Joshua Sanders. Yang mendengarnya saja sudah membuat Ted Harpion ragu, karena bagaimana mungkin satu orang tersebut bisa mengalahkan semua magi itu seorang diri. Tapi dengan rasa kagumnya terhadap Joshua membuat Iselin kembali gembira karena yakin bahwa Joshua pasti bisa mengalahkan semuanya, karena dia adalah orang yang terhebat di antara yang terhebat di benua ini ya. Ted Harpion yang mendengar itu semua hanya bisa melongo sambil berpikir apakah mungkin Iselin adalah salah satu dari anggota klub penggemar Joshua yang berisi para penyihir wanita. Akhirnya Ted Harpion hanya bisa pasrah dan menghela napas menerima seperti apa nasibnya nanti. Kemudian adegan berpindah ke pusat ledakan yang menyebabkan Tower of Thrill bergetar seperti sebelumnya. Dan memang benar yang menyebabkan getaran itu adalah Scorpino dan Zephyros, si pemilik kursi Void dan kursi Flame, yang sedang menghancurkan segerombolan manusia kadal di wilayah padang pasir dengan ledakan api yang sangat besar. Tentu saja aksi mereka berdua mendapat banyak pujian dari para penyihir Kroco yang percaya dengan kata-kata Evergrande, yang yakin bahwa setelah mereka menangkap para pengkhianat tersebut, impian mereka sebentar lagi akan tercapai dalam menciptakan kerajaan sihir yang baru. Karena 7 penyihir besar dan Evergrande akan membuat kekaisaran magic menjadi kenyataan. Kemudian Scorpino dan Zephyros yang merasakan bahwa rintangan di lantai itu sudah selesai akhirnya memutuskan untuk memanjat lantai selanjutnya. Tapi sebelum mereka bergerak, tiba-tiba terlihat sebuah ledakan besar dari arah lain yang mengejutkan semua orang. Mengira bahwa itu adalah sebuah serangan kejutan, tapi itu memang sebuah kejutan bagi mereka yang ada di sana, karena tidak pernah mengira yang menyebabkan ledakan tersebut adalah si alih tombak dari Avalon. Scorpino dan Zephyros yang mendengar suara itu dari 2 orang yang lari ketakutan tampaknya sudah tahu siapa ahli tombak itu, karena hanya ada 1 orang ahli tombak di Avalon, yang siapa lagi kalau bukan Gotong Joshua Sanders, yang tiba-tiba saja sudah ada di depan Scorpino dan Zephyros dengan kekuatan petirnya yang super cepat dan langsung bertanya, apakah kalian berdua adalah pemimpinnya? Jika itu maka mundurlah, karena aku beri kalian kesempatan keluar dari sini hidup-hidup jika kalian berhenti mengejar Tehtah dan Iselin. Tapi Zephyros yang mendengar perkataan Joshua tidak mau menerimanya, karena ini adalah urusan Magic Tower, bukan urusan Joshua. Zephyros yang tidak mau kehilangan kesempatan itu untuk balas dendam atas kematian temannya Zack yang pernah dibunuh oleh Joshua di waktu kecil, secara terang-terangan menciptakan sihir bola api di tangannya. Sebut saja itu sebagai fire cannon yang mengarah ke Joshua. Tapi apa daya, sihir itu hancur akibat dihantam oleh bola api kecil dari tombak Joshua yang tentu saja menggunakan kekuatan dari magma yang tidak berhenti mengarah ke arah Zephyros dan kemudian meledak. Tapi semua orang yang tidak tahu akan hal itu hanya bisa terkejut, termasuk Scorpino yang tidak pernah melihat serangan seperti itu. Terlebih lagi, itu berasal dari sebuah tombak dan mengira bahwa tombak yang dipegang Joshua adalah sebuah artefak kuno. Merasakan bahwa semua ini adalah masalah yang serius, Scorpino memerintahkan para kroconya yang ada di belakang Joshua untuk menahan Joshua menggunakan gabungan lingkaran sihir mereka semua. Sedangkan Scorpino dan Zephyros tampaknya juga ingin menggunakan serangan gabungan untuk mengalahkan Joshua dalam satu serangan. Tapi bodohnya mereka tidak pernah sadar bahwa yang mereka lawan adalah seorang kesatria yang bisa bergerak sangat cepat. Sedangkan rapalan sihir yang mereka ucapkan bergantian itu terlalu panjang. Alhasil Joshua dengan kecepatannya yang gila secara tiba-tiba sudah berada di antara Scorpino dan Zephyros dengan gaya menguap mengantuk, seolah mengejek penyihir yang tidak cocok dengan pertarungan seperti ini, karena hanya orang bodoh lah yang akan menunggu penyihir selesai merapalkan mantranya. Merasa terhina oleh perkataan Joshua, Scorpino dan Zephyros sekali lagi mencoba menyerang Joshua menggunakan serangan jarak dekat dengan tinju yang dilapisi sihir gelap dan api.
Tapi mereka berdua tidak menduga bahwa Joshua itu sangat kuat, yang dengan mudahnya dalam sekejap bisa menghempaskan mereka hanya dengan ayunan tombaknya saja. Yang ditambah, Joshua mengeluarkan teknik seni tombak sihir tingkat 6 miliknya, yaitu Wind of the Nothingness, yang menciptakan pusaran tornado pasir yang sangat besar hingga menerbangkan semua penyihir yang ada di lantai gurun pasir Tower of Trial itu. Dan lagi-lagi serangan Joshua yang gak ada obat itu menyebabkan Tower of Trial bergetar hebat. Bahkan getaran kali ini lebih kuat dibanding sebelumnya, sampai membuat Ted Harpion dan Iselin yang akan menaiki tangga menuju lantai 30 merasa ketakutan dan bingung sebenarnya apa yang terjadi sampai seluruh penjuru tower bisa bergetar seperti ini. Iselin yang tidak mengetahui bahwa yang menyebabkan itu semua adalah Joshua masih menduga bahwa para magi Magic Tower akan segera menyusul mereka dan merasa ragu apakah mereka berdua bisa bertahan sampai Joshua yang dia cintai tiba di sisinya. Ted Harpion yang mendengar kekhawatiran Iselin mencoba meyakinkannya bahwa kita pasti bisa bertahan karena selain dirinya, para magi itu hanya tertarik untuk menaikkan jumlah lingkaran sihir mereka. Jadi mereka bahkan tidak sekalipun pernah menapakkan kaki di Tower of Trial. Jadi mereka pasti tidak akan mampu menaklukkan tower semudah itu. Iselin yang mendengar perkataan Ted Harpion menjadi agak tenang, karena sepertinya para magi di luar sana tidak bisa menghadapi magic kuno sehebat Ted Harpion. Sambil berjalan menaiki tangga, Ted Harpion menceritakan lagi apa yang dia tahu tentang Tower of Trial. Yang sebenarnya yang menciptakan Tower of Trial ini bukanlah manusia, melainkan seekor naga. Sedangkan dirinya hanya membuat beberapa aturan di dalamnya. Dan kerennya lagi, Tower of Trial ini akan memberikan imbalan khusus di setiap lantai yang berhasil ditaklukkan. Mendengar itu, Iselin kembali bertanya karena penasaran, lalu kenapa dari tadi kita tidak mendapat imbalan apapun. Menanggapi pertanyaan Iselin tentang harta, Ted Harpion hanya bisa menjawab karena dirinya sendiri sudah menaklukkan lantai tower ini sampai lantai 37. Jadi mereka tidak akan bisa mendapat imbalan apapun dari bawah lantai 37. Sebab Tower of Trial tidak akan memberi imbalan lagi bagi seseorang yang telah menaklukkan suatu lantai tertentu. Meski berkaitan dengan imbalan, Iselin yang semakin penasaran kembali bertanya tentang imbalan apa bagi orang yang berhasil menaklukkan Tower of Trial. Yang sepertinya imbalan itu bukan imbalan biasa. Pertanyaan Iselin kali ini sungguh membuat Ted Harpion terkejut karena dia sendiri tidak tahu tentang itu. Tapi kakek buyutnya pernah mengatakan bahwa konon lantai teratas tower ini menyimpan seluruh kebenaran termasuk rahasia tower itu sendiri. Dan sebenarnya dirinya sendiri tidak mempercayai semua itu karena itu adalah legenda yang diwariskan secara turun-temurun di keluarganya. Setelah berbincang tentang Tower of Trial, akhirnya mereka berdua sampai di lantai 30 dan mengingatkan Iselin untuk selalu bersiap karena kali ini benar-benar akan menyulitkan. Ternyata setelah pintu itu dibuka, mereka berada di sebuah hutan mati yang menyeramkan dengan langit berwarna merah darah. Iselin yang tidak tahu apa-apa hanya bisa bertanya apakah lantai kali ini adalah sebuah neraka karena lingkungannya terlihat sungguh mengerikan. Tapi lingkungan tersebut justru membuat Ted Harpion bingung dan waspada karena seharusnya lantai 30 yang dia tahu tidak seperti ini, padahal dia sendiri tidak pernah menyentuh sistem apapun yang dapat mengubah lingkungan lantai. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tapi tiba-tiba entah dari mana terdengar suara anak kecil yang terlihat sangat marah memanggil nama seseorang yang bernama Sherad. Tentu saja suara itu membuat Ted Harpion dan Iselin untuk kali ini benar-benar sangat terkejut. Bagaimana bisa ada orang lain selain mereka berdua di lantai 30? Ternyata suara itu adalah milik As, seorang elf dan pelayan Joshua yang baru, yang tak jauh dari posisi Ted Harpion dan Iselin berada. Yang tampaknya As yang marah itu sedang berhadapan dengan Sherad Dick Orvis atau Berber. Yang menurut Black Dragon Crevasse, Sherad adalah orang yang telah membantai ras elf dan mencuri apa yang mereka miliki. Dan keberadaan As di situ hanya ingin tahu kebenaran tentang pembantaian ras elfnya. Tapi dengan muka jahatnya, Sherad justru berkata, meski ku beritahu kebenarannya, kau takkan bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya kau pergi dari hadapanku sebelum aku membunuhmu.